Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bursa transfer musim panas ini kembali memanas, dan seperti biasanya Chelsea tentu tidak pernah absen menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Tidak ada hari tanpa rumor, tiada hari tanpa pergerakan strategis dari manajemen Chelsea. Pada episode kali ini, kita akan membahas kabar yang sangat krusial dan pastinya bikin kalian semua penasaran. Kita akan membedah 3 topik utama secara mendalam dan terstruktur. Yang pertama, ada kabar kejutan dari daratan Spanyol, di mana Chelsea dilaporkan tengah melakukan pendekatan serius dan penyelidikan awal terhadap penyerang FC Barcelona yang bernama Ferran Torres. Ada apa di balik ketertarikan ini dan bagaimana situasinya ke depan tentang pembicaraan negosiasi? Kemudian di pembahasan kedua, ini berita yang cukup menyesakan, di mana kita akan membahas kegagalan Chelsea dalam mendatangkan Granit Xhaka. Apakah efek dominonya bagi skuad racikan Xabi Alonso? Lalu siapakah pengganti yang sepadan yang bisa didatangkan oleh manajemen Chelsea? Dan yang paling ditunggu-tunggu di pembahasan ketiga, kita akan membahas sebuah pemberitaan yang nampaknya akan menyudahi semua keriuhan dan semua drama dari saga transfer yang melibatkan sang wakil kapten The Blues, siapa lagi kalau bukan Enzo Fernandez. Kita akan membahasnya mulai dari manuver nakal sang agen hingga taktik masterclass kontrak seumur hidup dari Bluco Management yang akhirnya membuat Real Madrid mundur teratur. Semua pembahasan ini akan kita kupas tuntas di episode kali ini. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kita mulai informasi pertama dari sektor lini serang. Bukan rahasia lagi jika Chelsea terus mencari sosok penyerang yang tepat untuk menyempurnakan taktik racikan pelatih. Pemberitaan ini kami kutip dari jurnalis asal Inggris yang bernama Simon Phillips. Simon Phillips membeberkan kabar terbaru dan cukup mengejutkan yang menyebutkan bahwa Chelsea telah melakukan penyelidikan awal terhadap penyerang FC Barcelona, yaitu Ferran Torres. Langkah ini diambil oleh Chelsea karena mereka melihat adanya peluang emas di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ferran Torres di Stadion Camp Nou. Mari kita bedah situasinya lebih mendalam. Situasinya saat ini, Ferran Torres memiliki sisa kontrak yang sangat menipis, yakni hanya 1 tahun lagi bersama Blaugrana. Melihat kemungkinan dan celah tersebut, Dewan Direksi The Blues langsung tergerak untuk melihat apakah ada kemungkinan bagi Chelsea untuk masuk menawar dan membuka pembicaraan negosiasi. Namun perlu diingat sangat jelas Blues bahwa tahap ini baru berada di tahap penyelidikan awal dan manajemen belum melakukan kontak apapun baik kepada sang pemain maupun kepada Barcelona. Mari kita tunggu apakah ada perkembangan lebih lanjut dan tawaran resmi pada minggu-minggu mendatang. Dalam urusan perpanjangan kontrak Ferran Torres, Barcelona tentu saja menjadi pihak yang memegang kendali penuh di tahap ini. Mereka masih memiliki sisa waktu, dan Barcelona tentu bisa kapan saja menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Ferran Torres sebelum masa berlakunya benar-benar berakhir. Namun Ferran Torres juga harus berpikir dengan sangat cermat tentang arah karirnya ke depan. Apakah ia ingin bertahan di Katalan dengan persaingan yang ketat atau merasakan kembali atmosfer luar biasa di Premier League dan mencoba tantangan baru yang jauh lebih menantang bersama London Biru? Meski belum diketahui secara pasti,
Berapakah kisaran harga yang dipatok Barcelona untuk Ferran Torres saat ini? Namun, secara logika dan hitung-hitungan bisnis sepak bola, harga dari Ferran Torres seharusnya tidak terlampau mahal. Mengapa bisa demikian? Karena meskipun Barcelona memiliki kontrol penuh terhadap penawaran kontrak, namun jika proses ini sudah bergeser ke tahap negosiasi transfer dengan klub lain, Barca tentu hanya memiliki daya tawar yang sangat lemah. Sisa kontrak 1 tahun membuat Barcelona tidak boleh memberikan bandrol harga tinggi sesuka hati mereka. Tim asal Katalan itu beresiko besar kehilangan Ferran Torres secara gratis, alias cuma-cuma pada musim depan, jika tidak ada klub yang mau membayar mahal sekarang, padahal durasi kontraknya tinggal sedikit lagi expired. Ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan dengan sangat jeli oleh manajemen Chelsea. Sekarang kita bergeser dan membahasnya dari sisi teknis. Jika kita melihat profil dan atribut permainan, Ferran Torres sebenarnya memiliki kecocokan yang sangat unik, bahkan bisa dibilang sedikit ironis, dengan profil striker-striker terdahulu yang pernah dimiliki Chelsea. Kita tentu semua tahu kebiasaan dari Ferran Torres yang kerap membuang-buang peluang emas ketika sudah di depan gawang. Aspek kelemahan ini anehnya sangat pas sekali dengan DNA para penyerang Chelsea terdahulu. Sepanjang sejarah modern Chelsea, mulai dari era kejayaan Roman Abramovich hingga detik ini, striker Chelsea yang benar-benar bisa diandalkan secara konsisten dan tajam sebagai ujung tombak murni, mungkin hanya ada 2 nama saja, yaitu sang legenda Didier Drogba dan mesin gol yang beringas yang bernama Diego Costa. Selebihnya, mereka-mereka seperti Fernando Torres, Timo Werner, Alvaro Morata, hingga Nicolas Jackson dan lain sebagainya. Mereka semua bisa dibilang sebagai striker yang mandul karena sering membuang-buang peluang. Namun yang membuat aneh dan sangat unik dari sejarah klub Chelsea adalah striker-striker yang kita bahas tadi tetap mampu berkontribusi sangat besar di momen-momen krusial yang sangat menentukan. Timo Werner dan Fernando Torres adalah contoh nyata bagaimana mereka membantu Chelsea memenangkan Liga Champions meskipun sering dikritik. Chelsea seringkali menjadi juara dan mengangkat trofi-trofi bergengsi, meskipun para striker mereka dikategorikan sebagai striker yang kurang tajam. Jadi kesimpulannya, bisa saja Ferran Torres menjadi kepingan puzzle unik yang memang ditakdirkan untuk melanjutkan tradisi Chelsea. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Melihat situasi kontraknya, lalu jika harganya cocok dan tidak terlalu mahal, setujukah kalian jika Chelsea mendatangkan Ferran Torres ke Stamford Bridge? Coba tuliskan jawaban dan argumen kalian di kolom komentar di bawah Blues. Update kedua kali ini, kita membawa kabar yang mungkin sedikit mengecewakan bagi sebagian besar teman-teman fans Chelsea. Chelsea hampir bisa dipastikan gagal mendaratkan Granit Xhaka ke Stamford Bridge. Sangat disayangkan sebenarnya, karena gelandang berpengalaman ini adalah sosok pemain yang sangat diinginkan dan secara spesifik dibutuhkan untuk menyempurnakan skema taktik racikan manajer Xabi Alonso. Menurut laporan dari banyak jurnalis terpercaya, mereka serempak mengabarkan bahwa Sunderland bersikeras tidak akan menjual Granit Xhaka dan sang pemain dipastikan akan bertahan bersama The Black Cats pada musim depan. Meskipun beberapa hari yang lalu sempat ramai dikabarkan bahwa Granit Xhaka sangat terbuka dengan ide untuk bereuni bersama Xabi Alonso di Chelsea, namun kini telah dikonfirmasi bahwa ia memilih untuk tetap membela Sunderland. Ikatan emosional, komitmen, dan rasa respek yang tinggi dari klub maupun para fans Sunderland menjadi faktor utama yang akhirnya membuat Xhaka memilih untuk bertahan.
Melihat perubahan situasi yang mendadak ini, manajemen Chelsea kabarnya sangat terkejut. Namun Chelsea dikabarkan belum sepenuhnya mengibarkan bendera putih. Menurut sang pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea masih memiliki peluang meskipun kemungkinannya kini semakin mengecil karena Sunderland telah menutup pintu negosiasi rapat-rapat. Banyak dari fans Chelsea, termasuk kami di channel ini, merasa sangat kecewa dengan kegagalan transfer ini. Kejadian ini seolah menjadi deja vu yang menyakitkan dari saga transfer tahun lalu. Masih ingatkah teman-teman, saat Chelsea ramai dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan kiper Mike Maignan dari AC Milan? Namun pada akhirnya, kiper utama timnas Prancis tersebut batal mendarat di London karena permintaan gaji yang terlampau mahal dan ketidakmauan Rossoneri untuk mendiskon harga Mike Maignan yang pada saat itu tinggal menyisakan 6 bulan lagi. Setelah gagal mendapatkan Mike Maignan dan kini Granit Xhaka, ramai-ramai fans Chelsea langsung mengungkapkan kekecewaannya. Banyak yang bertanya-tanya, bukankah manajemen telah berjanji akan mensupport penuh kebutuhan dari sang manajer? Namun kenyataannya, manajemen gagal mengamankan Granit Xhaka. Dan yang membuat situasi ini terasa semakin ironis, hanya beberapa menit setelah mencuatnya kabar kegagalan Granit Xhaka, Chelsea justru mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mendaratkan pemain muda yang bernama Alfie Osborn. Lagi dan lagi, Bluco Manajemen lebih memfokuskan diri untuk mendatangkan pemain-pemain muda. Chelsea memang sudah dipastikan gagal mendaratkan Granit Xhaka. Namun saat ini mari kita coba untuk berpikir objektif. Melihat keputusan Chelsea untuk tidak memberikan tawaran di atas 25 hingga 30 juta pounds sesuai permintaan Sunderland untuk Granit Xhaka, ini sebenarnya adalah langkah yang masuk akal. The Blues tentu ingin menjaga citra dan marwah mereka saat di meja negosiasi. Jika Chelsea mudah menyerah dan menyetujui permintaan harga tinggi dari klub lain, maka kedepannya semua klub akan melakukan taktik pemerasan yang sama. Akibatnya Chelsea akan terkesan selalu kalah dalam perang negosiasi harga. Semoga manajemen dan Xabi Alonso tetap berkepala dingin, lalu mereka mau duduk bersama dan mencari siapakah pemain yang tepat sebagai alternatif pengganti Granit Xhaka. Tidak perlu terlalu panik, karena jendela transfer masih terbuka lebar dan waktunya juga masih sangat panjang, sehingga manajemen dan Xabi Alonso masih memiliki ruang untuk menemukan pemain dengan kriteria yang diinginkan. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah langkah yang diambil manajemen Chelsea sudah benar untuk tidak mengiyakan harga 30 juta pounds dari Sunderland demi seorang Granit Xhaka? Atau sebaiknya bayar saja Granit Xhaka karena ia adalah pemain penting yang sangat dibutuhkan oleh Xabi Alonso? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke update yang ketiga sekaligus yang terakhir. Dan bisa dibilang ini adalah topik yang paling melegakan bagi kita semua fans Chelsea. Ini adalah tentang kontrak yang dalam tanda kutip seumur hidup dari Chelsea untuk Enzo Fernandez, yang pada akhirnya sukses menyudahi keriuhan saga transfer dari sang wakil kapten The Blues. Setelah berhari-hari yang lalu rumor berhembus liar secara mengejutkan melalui akun sosial media dan juga website, sang raksasa Spanyol Real Madrid memberikan statement resmi yang sangat tegas. El Real menyatakan bahwa mereka sama sekali sedang tidak melakukan pendekatan, tidak ada kontak, apalagi melakukan negosiasi dengan pihak Chelsea terkait transfer Enzo Fernandez. Bantahan resmi ini seperti tamparan keras bagi pihak-pihak yang mencoba memanaskan suasana. Seperti yang kita tahu, sang agen Enzo Fernandez yakni Javier Pastore
Akhir-akhir ini, ia tampak sangat sibuk mengibas-ibaskan ekornya kepada klub-klub kaya raya. Javier Pastore mencoba mencari perhatian dengan menawarkan kliennya kepada Los Blancos maupun klub-klub Eropa lainnya. Lalu ia menciptakan ilusi seolah-olah Enzo Fernandez ingin segera pergi. Namun, apa reaksi manajemen Chelsea? Mereka sangat dingin dan berkelas. Chelsea tetap tidak bergeming 1 inci pun. Dan mereka memasang tembok tebal. Lalu bertahan di angka valuasi sebesar 120 juta pound sterling. Untuk siapapun tim yang mau mencoba mendekat dan menawar Enzo Fernandez. Harga 120 juta pound sterling yang keluar dari manajemen tentu bukan tanpa sebab musabab yang tidak jelas. Selain karena keahlian Enzo Fernandez yang tak tertandingi dalam mendikte dan mengontrol tempo permainan dari lini tengah, serta melekatnya gelar prestisius juara dunia, baik bersama klub maupun negara. Namun ada satu hal yang paling krusial. Alasan utama mengapa Chelsea begitu pede dan berani menaruh harga 120 juta pound sterling adalah karena durasi kontrak dari Enzo Fernandez masih menyisakan waktu yang sangat panjang, yakni 6 tahun lagi hingga tahun 2032. Mari kita kilas balik kehebatan strategi manajemen Chelsea. Didatangkan pada tanggal 1 Februari 2023 dengan harga yang memecahkan rekor. Enzo Fernandez pada awalnya dikontrak selama 8 tahun oleh Chelsea hingga tahun 2031. Namun baru 6 bulan berseragam The Blues, manajemen langsung bergerak cepat untuk mengaktifkan tambahan 1 tahun di dalam klausul pembeliannya. Alhasil, durasi kontrak Enzo Fernandez bersama Chelsea telah diperpanjang hingga tahun 2032. Awalnya, ketika Bluco Management merekrut Enzo Fernandez dan memberinya kontrak berdurasi total 9 tahun, banyak dari media Inggris, pandit sepak bola, dan juga para fans rival langsung nyinyir dan bertanya-tanya dengan nada yang terkesan mengejek. Banyak dari mereka yang mengatakan kesepakatan macam apa ini. Todd Boehly sangat tidak memahami dunia sepak bola. Namun disinilah letak kecerdikan dan visi jangka panjang serta masterclass sesungguhnya dari Bluco Management. Dengan memberikan kontrak yang dalam tanda kutip layaknya kontrak seumur hidup, maka klub-klub raksasa Eropa lainnya tidak akan mudah untuk menggoda pemain-pemain penting Chelsea. Sang pemain sudah terikat kuat, sehingga tidak ada ruang untuk agen mereka mencoba bermanuver demi memotong harga transfer. Meskipun aturan kontrak ini pada akhirnya telah dirubah oleh UEFA, yang sekarang melarang setiap tim tidak boleh mengontrak pemain dengan amortisasi lebih dari 5 tahun. Namun untungnya aturan baru tersebut berlaku untuk ke depan dan tidak akan mempengaruhi apapun dalam diri kontrak sah Enzo Fernandez. Sekarang coba kalian bayangkan sejenak jika kontrak Enzo Fernandez hanya dibuat selama 5 tahun saja. Jika keadaannya demikian, maka saat ini Enzo Fernandez hanya akan memiliki sisa waktu selama 18 bulan lagi pada sisa kontraknya. Melihat sisa kontrak 18 bulan tersebut, lalu dikelilingi pemberitaan dan tingkah laku dari Javier Pastore, manajemen Chelsea pasti akan panik luar biasa. Manajemen tentu tahu persis bahwa Enzo Fernandez bisa saja pergi secara gratis setelah musim depan berakhir jika Chelsea tidak menjualnya sekarang. Chelsea tentu tidak mungkin bisa menjual mahal dengan harga 120 juta pound sterling, melainkan mereka harus rela menjual Enzo dengan harga diskon berapapun yang ditawarkan oleh para klub pembeli. Kontrak jangka panjang ini benar-benar menyelamatkan Chelsea dari pemerasan bursa transfer. Setelah drama transfer Enzo Fernandez dengan Real Madrid ini mereda, kejadian ini harus menjadi pesan yang sangat kuat bagi setiap pemain-pemain Chelsea lainnya. Sang agen dari para pemain-pemain Chelsea
Mereka kini tidak akan pernah bisa memaksa kepindahan dari London hanya karena negosiasi kontrak atau permintaan gaji tidak berjalan sesuai dengan keinginan sang pemain. The Blues memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Lalu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Enzo Fernandez untuk mendamaikan suasana yang sempat memanas ini? Yang pertama, Enzo Fernandez harus segera mulai berbicara secara personal dengan sang manajer, yaitu Xabi Alonso. Enzo Fernandez harus menyatakan komitmen penuhnya untuk tim di musim depan. Lalu dari sisi manajemen, Chelsea bisa menawarkan penyesuaian atau kontrak baru kepada Enzo Fernandez. Namun dengan satu syarat mutlak, yaitu Javier Pastore tidak boleh lagi terlibat dalam urusan Enzo Fernandez di Chelsea. Alangkah baiknya Enzo Fernandez segera mengganti agennya, yang terlihat sekali sangat minim jam terbang dan etika profesional. Enzo Fernandez membutuhkan agen kawakan dan super profesional seperti Jorge Mendes, yang tentu saja sudah tahu cara menjaga nama baik kliennya dan tidak akan melakukan drama-drama murahan di publik seperti yang dilakukan oleh Javier Pastore. Jika semua langkah ini dilakukan dengan baik, maka semua orang, baik itu manajemen klub, jajaran para pelatih Xabi Alonso, fans setia Chelsea, maupun sang pemain yang bersangkutan, kita semua bisa memulai lembaran baru dengan berpura-pura tidak pernah melihat drama yang sempat terjadi. Bagaimana menurut kalian, Blues? Apakah kalian bersedia memaafkan kekhilafan sang agen Enzo Fernandez ini dan bersiap kembali mendukung Enzo Fernandez untuk bersinar dan menjadi jenderal lapangan tengah Chelsea lagi pada musim depan? Pendapat dari tim Zona Chelsea Indonesia tentu saja menjawab dengan senang hati. Kami siap mendukung penuh sang wakil kapten Chelsea. Coba tulis jawaban dan pesan semangat kalian untuk Enzo Fernandez di kolom komentar di bawah, Blues. Berikut adalah 3 update krusial dari bursa transfer Chelsea pada episode kali ini. Mulai dari peluang Chelsea memanfaatkan celah kontrak Ferran Torres di Barcelona, lalu gagalnya Granit Xhaka mendarat di Stamford Bridge yang telah memicu kekecewaan para fans Chelsea, hingga pembahasan terakhir, yaitu kemenangan mutlak manajemen The Blues atas drama agen Javier Pastore yang mencoba membawa Enzo Fernandez ke Real Madrid. Bursa transfer masih akan terus berjalan dan kejutan-kejutan lainnya masih akan menanti di depan mata. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita paling update dan analisis tajam seputar Chelsea, pastikan kalian sudah menekan tombol like pada video ini. Share video ini ke grup-grup WhatsApp teman-teman Chelsea kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel Zona Chelsea Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap solid mendukung klub kebanggaan kita apapun yang terjadi. Dan sampai jumpa di video update transfer Chelsea selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.